Shalom rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, baku dapalai deng beta hardi harepa dalam Tahuri AM GPM Ranting Galilea edisi Februari dan Maret 2022. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama bulan Februari dan bulan Maret. Yang pertama, rapat kerja Ranting Galilea yang ke-22. Yang kedua, pelayanan suka dan pelayanan orang sakit. Yang ketiga, rapat pengurus Ranting Galilea. Yang keempat, rapat koordinasi pengurus cabang dan pengurus Ranting Galilea. Dan yang kelima, ibadah pengurus Ranting Galilea. Berikut informasi dari bidang 3. Peribadahan Ranting Galilea sudah dilaksanakan di rumah-rumah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mohon kehadiran Bumbung dan Usi-Usi pada setiap ibadah Ranting Galilea. Informasi dari bidang 5, katong mau bilang dangke for Bumbung dan Usi-Usi yang suka kasih lunas iuran ranting. Dan for Bumbung dan Usi-Usi yang belum kasih lunas akang jua. Iuran para anggota Rp2.000 per bulan, pengurus Rp5.000 per bulan, dan pembina Rp10.000 per bulan. Bumbung dan Usi-Usi dapat kasih lunas akang di Bendahara Ranting, kaseng di pengurus bidang 5. Firman Tuhan, Surat Yohanes yang pertama, pasal 3, ayat 11 sampai ayat 18, dengan judul Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulainya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, Shalom. Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18 dengan tema Spread the Love. Hari ini ketong belajar tentang suatu kenyataan
yaitu tanda yang memperlihatkan bahwa hidup dalam Yesus adalah hidup dengan kasih. Bagi Yohanes, kasih bukanlah sekedar kata benda atau kata sifat. Tapi dalam teks bacaan ini, Yohanes memakai kata kerja, mengasihi. Kita bisa lihat itu dalam ayat 11, ayat 14, dan ayat 18. Sebagai kata kerja, kasih tidak dapat dilepaskan dari relasi personal dan sosial dengan manusia lainnya. Seseorang tidak bisa mengatakan bahwa ia penuh kasih Allah, tetapi ia sendiri hidup tanpa relasi dengan manusia lainnya. Kasih memerlukan objek untuk dikasihi, yaitu sesama manusia. Secara khusus, hakikat kasih dikontraskan dengan dua model, yakni Kain dan Kristus dalam katong pun teks saat ini. Hidup Kain, dalam kitab Kejadian dilaporkan bahwa persembahan Kain tidak diterima, sedang persembahan Habel adiknya diterima Allah. Kita bisa baca itu dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-8. Akibatnya timbul kecemburuan dan kebencian dalam diri Kain. Kegagalan Kain untuk mengasihi adiknya melahirkan kebencian mendalam, dan akhirnya pembunuhan pun terjadi. Kain membenci Habel yang berbuat benar di hadapan Allah. Perbuatan benar inilah yang dibenci oleh dunia. Oleh sebab itu, kitab Yohanes memperingatkan katong bahwa jika katong membenci perbuatan benar, maka katong seng ada kasih. Dan itu berarti katong sedang membenci. Membenci berarti membunuh dalam konteks hidup Kain. Nah, dalam konteks hidup Yesus Kristus, kedatangan Yesus ke dalam dunia menunjukkan wujud kasih Allah kepada katong. Karya Yesus selama dia hidup, baik perkataan maupun perbuatan, mendemonstrasikan kasih Allah. Bukti kasih yang lebih jelas adalah ketika Yesus menyerahkan nyawanya, berkorban untuk katong semua. Kita bisa lihat itu dalam ayat ke-16. Yesus rela menyerahkan nyawanya sendiri agar katong hidup. Oleh karena itu, orang yang percaya pada Yesus patut meneladani kasih Yesus Kristus. Katong pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara seiman. Dalam artian, selama katong hidup, katong harus mampu menyebarkan kasih dengan hidup saling tolong-menolong, hidup berdamai, jadi agen berkat lewat tutur kata dan sikap. Karena dengan demikian secara tidak langsung, katong suka kasih nyawa untuk katong pun saudara, rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan. Karena itu, dalam katong pun hidup, mari katong hidup dekat dengan Tuhan. Minta kuasa Roh Kudus mendiami hati selalu, lalu katong buka diri untuk menerima Yesus. Menerima Yesus berarti menerima kasih Allah. Karena itu, izinkan Yesus lewat karya Roh Kudus aktif dalam hati dan hidup untuk mengungkapkan kasih itu dalam katong perbuatan. Terus sebarkan cinta bagi semua orang yang katong jumpai. Lalu hiduplah dalam kasih seorang akan lainnya. Tuhan mengasihi katong semua. Amin. Mewakili seluruh potensi AFGPM Ranting Galilea, katong mengucapkan selamat ulang tahun for Bumbung dan Usi-Usi yang hari ulang tahun sepanjang bulan Februari dan bulan Maret. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bumbung dan Usi-Usi di usia yang baru. Happy birthday to you. Happy birthday.
Demikian buletin Tahuri AMGPM Ranting Galilea edisi Februari dan Maret 2022. Sampai baku dapat lagi di buletin Tahuri edisi berikutnya. Shalom.